Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Renke, masih bersama channel YouTube yang dahsyat dan memberikan info sejernih mungkin untuk masyarakat tanpa hoaks, tanpa apapun kecuali hanya ingin memberikan informasi sejernih mungkin, seikhlas mungkin dan setulus mungkin bersama Rian Kay. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk memberikan info terdepan dan terbaik. Alhamdulillah di malam hari ini edisinya adalah tentang nasionalis dan religius. Bersama saya ada Abah Anom. Nah, Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Ini Abah Anom ini adalah salah satu sosok ya, salah satu sosok. Berpenampakan? Ya, bukan. Salah satu praktisi tentang budaya, sosial, dan kenegaraan. Jadi begini, Bah, kenapa temanya nasionalis dan religius. Jadi di negara Indonesia sekarang ini seakan-akan ada dua kubu gitu, Bah. Pasca politik kemarin itu tentang yang satu kubu nasionalis kesannya tidak religius, yang religius kesannya tidak nasionalis. Nah, ini perlu pencerahan yang sangat jernih untuk masyarakat. Menurut Abah sendiri, bagaimana nih titik temu antara nasionalis dan religius itu? Oh gitu Ustaz. Serasa jadi ahli saya itu padahal taunya di jalanan. Justru ahli itu ada di jalan. Jadi begini Pak Ustaz, yang saya ketahui ya mungkin saja berbeda dengan yang lain. Tapi apa yang saya katakan hari ini bukan menjadi yang benar atau yang salah, tetapi ini hanya sebagai patokan dan gambaran saja yang saya Persepsi lah. persepsi menurut saya Betul. bahwa nasionalis dan agamis atau religius itu adalah sebuah paham yang berbeda. Yang satu adalah mencintai tanah air, yang satu mencintai Tuhannya karena urusan dengan religius. Tetapi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak dipisahkan. Khususnya di negara Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau kita melihat arti dari nasionalis itu sendiri adalah mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Dimana ketika kita berbicara mencintai tanah air, di dasar negara Indonesia sendiri adalah dasar yang berasaskan Pancasila. Itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dimana ketika kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa itulah religius gitu. Artinya nggak bisa dipisahkan. Iya. Di sisi lain, ketika kita berbicara religius, sebagai seorang Muslim saya memahami bahwa di Islam itu wajib musyawarah. Di di Pancasila juga ada tentang permusyawaratan. Pak Ustadz lebih paham dalil dan sebagainya. Nah, di sisi lain kita harus bersatu, persatuan Indonesia ada silanya, berkeadilan jelas. Nah, itu semua sebetulnya kalau saya berbicara konteks tentang nasionalis di cinta tanah air, di Pancasilanya sendiri itu sama, tidak ada yang bertentangan. Makanya tidak bisa dipisahkan ini antara nasionalis dan religius. Ini dua kesatuan. Nah, di sisi lain ada ketika kita berjiwa nasionalis tetapi tidak bertuhan dalam konteks tidak beragama atau tidak berkeyakinan akan adanya Tuhan, tidak tahu yang adanya dosa, mungkin saja ketika menjadi seorang nasionalis dan ada kesempatan untuk mengelola sebuah pemerintahan, bisa saja terjadi korupsi. Karena dia lemah dalam kondisi keyakinannya bahwa meskipun orang tidak tahu, tetapi ada Tuhannya, ayah Allah yang Maha mengetahui. Yang itu disebut dosa ketika dalam konteks religius. Artinya ini ada dua kesatuan yang tidak ada dua yang tadi kata kalau Pak Ustadz kedua kubu ya, seolah-olah ini berbeda. Kalau menurut saya tidak berbeda. Ini ada hal yang memang harus dua-duanya tidak bisa dipisahkan sebagai seorang masyarakat atau yang berkehidupan bernegara di negara Indonesia ini, antara nasionalis dan religius. Jadi itu Pak Ustadz yang saya pahami. Alhamdulillah. Jadi kita dapat pencerahan dari Abah Anom ya.
tentang sebenarnya tidak ada perbedaan dalam kedua kubu ini, hanya ini anggapan masyarakat saja. Jadi ini ketika kita berbicara nasionalis maka di sana sudah ada religius. Ketika berbicara religius di sana juga sudah nasionalis, karena kita warga negara Indonesia yang agamis dan kita orang yang beragama yang ada di Indonesia mungkin ya. Jadi kita punya kesepakatan tersendiri. Indonesia punya kesepakatan tersendiri sama dengan kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara yang lain. Hanya mungkin setiap kesepakatan atau setiap konsep negara sudah dibentuk dengan musyawarah warga negara itu sendiri, pendiri bangsa, tokoh-tokoh bangsa. Itu insya Allah kita tinggal meneruskan dan memperbaiki apa yang kurang. Betul, ya. Nah, ada tambahan lagi nggak Bah dalam kesempatan ini? Jadi begini, kita berbicara cinta tanah air. Selain kita cinta produk dalam negeri, kita cinta tanah air untuk merawat yang disebut merawat lemah cai, merawat bumi, merawat tanah. Nah, saya ada satu hal yang cukup bukan unik ya. Kayak seperti ini. Ketika kita mencintai tanah air, salah satunya kita cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap alam. Nah, dengan mengadakan reboisasi, penanaman pohon, karena itu adalah unsur-unsur oksigen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Asal oksigen itu dari pepohonan, dari hasil fotosintesis, dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga bahasanya begini, ketika kita cinta lingkungan, kita melakukan cinta tanah air, berarti di dalamnya ada cinta lingkungan. Untuk mengolah lingkungan ini, selain dipakai pertanian, juga ketika ada hutan gundul ditanami, karena kita juga butuh udara, butuh air. Nah, ada hal yang kita bisa tarik, ada satu persamaan. Seperti contoh, sebagai muslim misalnya, saya diwajibkan untuk sholat itu, sehingga bahasa saya itu munculnya begini, karena tadi tidak bisa dipisahkan antara religius dan nasionalis, cinta tanah air. Ketika kita diwajibkan untuk sholat, maka saya membuat sebuah statement, kita juga wajib menanam pohon. Dari mana sih itunya? Korelasinya? Nah, di agama saya, di Islam, wajib sholat itu, syarat sah sholat itu dengan berwudu. Ketika kita tarik, wudu itu pakai apa? Pakai air. Air sumbernya dari mana? Salah satunya dari resapan pohon-pohon itu. Nah, sehingga ketika berbicara cinta tanah air, kita nanam pohon untuk menjaga alamnya, sekaligus menjaga sumber airnya, karena air ini sendiri untuk mensahkan supaya kita sah dalam melakukan ritual ibadah seperti dalam sholat. Seperti itu, Bos. Jadi istilahnya berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Jadi yang sekarang harus kita jernihkan itu bukan masalah kubunya, tapi yang harus kita jernihkan itu masalah pemahaman bernegara dan pemahaman beragama. Jadi intinya dari kesempatan season ini, jadi sekarang sudah tidak ada lagi persepsi bahwa nasionalis tidak beragama, jangan sampai ada lagi yang religius tidak taat bernegara. Akhirnya kan kalau disekat seperti itu jadinya seperti itu ya, seolah berbeda ya. Itu yang religius jangan taat negara ya. Yang nasionalis seakan-akan jangan taat agama, padahal tidak seperti itu. Insya Allah ketika tadi mendengar dari pembahasan Abah bahwa korelasi antara negara dan agama ini adalah sudah disepakati dalam Pancasila ya, karena ketika bernegara tanpa beragama tidak boleh diam di Indonesia ya, seperti itu ya. Ya, salah satu contohnya kenapa negara membuarkan partai komunis, karena tidak beragama. Betul. Nah, itu ya, artinya bahwa di negara Indonesia itu semuanya harus religius, harus berkeyakinan, berketuhanan. Intinya seperti itu. Jadi ketika beragama tidak mentaati negara, itu juga tidak boleh di Indonesia. Ya. Karena sudah menjadi kesepakatan. Ketika sudah mengganggu kesepakatan Indonesia sama dengan melawan NKRI, kan seperti itu. Maka negara hadir. Nah, itu mungkin untuk season hari ini. Alhamdulillah Abah semakin cerah ya. Mudah-mudahan pemaparan Abah bisa menjadi manfaat untuk masyarakat luas.
kesimpulannya bah, kesimpulannya singkat, padat dan terpercaya. Tidak kayak ini, kayak apa ya, percaya. Dari awal saya katakan ini bukan patokan salah dan benar, ini hanya sebagai bahan renungan saja bagi kita, bahwa mencintai negara itu, kita berbicara negara atau nasionalis, cinta tanah air, bahwa di dalam negara ini ada tumbuhannya, ada manusianya, ada gunungnya, ada batunya, ada alamnya, semua ini adalah satu kesatuan yang utuh dalam sebuah negara. Berarti secara realnya nasionalis cinta tanah air itu kita cinta sesama, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap apapun yang ada di tanah air ini, melakukan hal apapun yang ada di tanah air ini supaya bermanfaat untuk semua. Iya, nah itu kesimpulan dari Abah. Alhamdulillah, kalau ada masukan, kritikan tentang konsep edisi ini, kami tunggu, dan bahkan yang mengkritik bisa kami undang di Rian Kay untuk memberikan statementnya. Bukan hanya mengkritik, tapi kita tunggu untuk memberikan statement tambahannya tentang tema-tema negara dan agama. Yang pasti tetap bersatu Indonesia, tetap maju Indonesia. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.